Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang masuk di adab berikutnya ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang adab masjid, tentang berkenaan dengan masalah masjid ya. Sudah kita bahas sejak awal. Sekarang kita masuk ke adab berikutnya, yakni adabu yaumil jum'ah. Adab dengan hari Jumat. Nah, nanti kira-kira lewat Jumatan turu apa ora nan ketok. Jumatan atau turu. Baik, ada beberapa adab yang perlu kita bahas. Yang pertama, kalau pada hari Jumat itu etika adab yang ada adalah al-iktsaru minas sholati wassalami 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak membaca salawat dan salam atas Nabi. Jadi membaca salawat itu masru'. Apa masru'? Ya, jadi membaca salawat itu memang disyariatkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita bersolawat kepada Nabi itu perintah, wajib kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti bedakan antara membaca solawat dengan solawatan, itu beda. Tapi kalau untuk perintah membaca solawat itu wajib. Allah, malaikat itu masya Allah yusalluna 'alan Nabi. Lah terutama kita ini dianjurkan, disunnahkan memperbanyak sholawat salam kepada Nabi pada hari Jumat. Jadi baca sholawat itu bukan bid'ah loh Pak. Ada yang berani mengatakan sholawat itu bid'ah, pentungi wong. Ya, baca sholawat itu memang dibaca. Jenengan pas ketika sholat pun juga baca sholawat kan? Ya, pakai salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Hadis Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Aus ibni Aus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhalimikum yaumal jum'ah. Bahwa sesungguhnya di antara hari paling afdal itu adalah hari Jum'ah.
Maka hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Pakai panjang, Pak. Pakai ada alifnya. Ayyam. Bukan ayam. Ya, bukan ayam. Ya, tapi Sayyidul Ayyam. Pakai panjang. Ada alifnya. Jadi memang sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling afdal itu adalah hari Jumat. Jangan dipelintir dengan istilah hari baik dan hari nahas. Ojo dipelintir. Oh, berarti kalau hari Jumat itu hari baik ya. Nanti ada hari nahas, bukan begitu. Oh, nanti Selasa Paing berarti anggoro kasih, gak oleh dodolan, bukan begitu. Oh, malah oleh, enggak, bukan begitu, bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Karena hari Jumat itu penuh dengan berkah, penuh dengan kemuliaan. Dia disebut dengan Sayyidul Ayyam. Baik, dan dia masuk nanti juga bagian daripada Id. Ya, Idnya seorang Muslim. Ya, baik. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu Adam diciptakan. Menurut riwayat yang sahih ini Adam diciptakan pada hari Jumat. Wa fihi qubida. Pada hari itu Jumat Adam dicabut nyawanya. Lah ini yang menjadi nanti jadi bias pemahamannya. Wa fihi an-nafkhatu. Apa nafkhah? Nafkhah yang dimaksud itu adalah ditiupnya sangkakala. Berarti hari kiamat hari Jumat, wallahu a'lam. Nabi tidak tahu kapan Nabi itu tidak tahu kapan hari kiamat datang, cuma Nabi mengatakan wa fihi an-nafkhatu. Tiupan sangkakala pada hari Jumat. Apakah hari Jumat itu datang Jumatnya Jumat kapan? Tidak ada yang tahu. Tahun berapa? Tidak tahu. Tidak ada yang namanya 12, bulan 12, tahun 2012. Tidak ada. 20, enggak ada bulan 20 ya? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau kemarin 10, 10, 20, 20. Nah itu. Ada yang sampai memaksakan diri untuk anaknya lahir pada bulan itu. Dioperasi. Belum bayar lahir dioperasi untuk menempatkan 10, bulan 10, tahun 2020. Sonono ae wong-wong. Wa fihi as-saqatu. As-sa'iqah. Nanti ada kata-kata as-sa'iqah, itu hari dibangkitkan. Dan kemudian fa'akthiru alayya min salati fihi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka perbanyaklah membaca sholawat atasku di dalam hari Jumat. Perbanyak baca sholawat pada hari Jumat. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka sesungguhnya kalian itu artinya disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari Jumat itu sholawatnya berapa kali? Kalau ini ada pemahaman yang keliru, seolah-olah bahwa sholawat itu seperti sesuatu yang bid'ah gitu. Seolah-olah sholawatan itu tidak boleh. Kata siapa sholawatan tidak boleh? Gitu. Sholawat berarti satu kali baca. Tapi kalau berkali-kali baca sholawat namanya sholawatan, kan begitu kan ya? Tahlil itu kan la ilaha. Kalau baca tahlil berkali-kali menjadi tahlilan. Cuman bedanya mindsetnya kita itu tahlilan yang kayak apa, sholawatan yang kayak apa itu jadi beda. Tapi kalau sholawatnya sendiri jangan ditentang. Kita kalau hari Jumat disunnahkan, dianjurkan untuk membaca sholawat. Perbanyak baca sholawat. Baik. Kemudian Aus ibni Aus berkata, qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta yaqulun innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Ininya nanti menjadi juga pembahasan yang bias ini juga. Mereka tanya, ya Nabi gimana? Sholawat kami bisa ditampakkan kepada jenengan, disampaikan kepada jenengan itu bagaimana? Sementara jenengan sudah meninggal,
Jenengan itu sudah dikubur. Gimana salawat itu bisa nyampe? Nabi ngomong begini, Innallaha azza wa jalla harrama 'alal anbiya. Sesungguhnya azza wa jalla mengharamkan bumi ini untuk menghancurkan tubuh-tubuhnya para nabi. Hadis ini yang seringkali kemudian dipahami yang aneh-aneh. Oh, berarti nabi di kuburan itu hidup ya, sila, salat, ngono kuwi to. Enggak begitu pemahamannya. Ya, enggak. Jadi ini masalah yang gaib. Ini masalah yang gaib, kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menampakkan salawat itu, menyampaikan salawat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah baca salawat pada hari Jumat. Pakai salawat yang berasal dari Nabi saja, yakni salawat Ibrahimiyah. Lanjut. Al-ightisalu yaumil jum'ah. Ini sudah kita bahas kemarin di bab mandi ya. Upayakan kalau jenengan mau Jumatan itu mandi Jum'ah. Yang itu tata caranya seperti kita mandi junub. Bukan hanya sekedar biar biur. Kemarin sudah kita bahas tentang tata cara mandi junub itu kayak kalau umpamanya sudah lupa lah kemarin gimana? Pas ketika habis melakukan hubungan suami istri mandinya piye itu? Yang habis haid itu gimana? Kalau sudah lupa itu loh. Si dieling iki apane gitu loh. Masih ingat ya, yang pertama yang dilakukan adalah membasuh kedua telapak tangan. Ini membasuh kemaluan, resi ono kemaluan dulu kotorannya itu. Kalau di dalam riwayat kemudian tangannya dibersihkan entah pakai tembok, pakai tanah itu ya Rasulullah. Kalau sekarang mungkin ada sabun. Kemudian yang ketiga wudu. Ketika wudu boleh mengakhirkan basuhan kaki atau wudu seperti biasanya. Keempat seluruh tubuh. Tapi seluruh tubuh ini diawali dengan sebelah kanan atau didahulukan kepalanya dulu. Kepalanya selesaikan. Setelah selesai kemudian bagian kanan tubuh, baru bagian kiri. Terakhir itu baru kaki. Tidak usah wudhu lagi. Kemarin sudah saya bahas kalau pas ketika mandi tengah-tengah itu tidak usah otek-otek meneh. Ikuti Rasulullah Muhammad SAW, ya mandinya itu tidak polos. Jenengan masih polos tidak mandinya? Masih polos ya? Oh, masih polos, Masya Allah. Semuanya di sini masih polos mandinya? Polos masihan? Masya Allah. Ya masih polos mandinya kan ya? Masya Allah. Ini berarti megangnya megang fikihnya ya, bukan megang adabnya ya. Megang adabnya. Sudah apa-apa wis. Tapi saya kira pas ketika melepas itu pun juga masih baca doa kan, supaya tidak kelihatan sama jin. Masuk syarat. Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Cukup menarik di sini, di dalam hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ini memakai kalimat wajibun. Loh, yang dimaksud wajibun itu apakah memang wajib fardu ain, apakah dia masuk kategori sunnah muakkadah? Ya, ternyata nanti kalau di otak-atik dikumpulkan menjadi satu dengan hadis-hadis yang lain, maka makna wajibun di sini ini adalah sunnah muakkadah. Bagi orang yang memang normal ada waktu untuk mandi, upayakan mandi. Bagi jenengan yang malam Jumatnya malamnya itu beribadah, memberikan nafkah, itu pas ketika mau subuh jenengan mandi besar itu sudah masuk mandi Jumat. Tapi andai kata pas ketika mau Jumatan itu mandi lagi, ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Pokoknya kemarin sudah saya bahas, kalau masuk ke masjid mau berjamaah itu upayakan. Ojo sampai manusia-manusia yang lain itu terganggu. Terganggu dengan bau dan macam-macam. Termasuk malaikat kan tadi, kalau kita bahas kemarin malaikat juga terganggu dengan bau-bau semacam itu. Mandi saja, mandi. Ya, kemudian ala kulli muhtalimin. Muhtalimin itu yang ihtilam, yang sudah balik, yang sudah mulai ada taklif untuk melakukan sholat Jumat. Mandi.
Maka kalau ada masjid itu upayakan mungkin ada kamar mandinya Pak untuk mandi Pak. Kalau di sini ada kamar mandi untuk mandi ya Pak ya. Itu biasanya kan nanti ada musafir yang mungkin dia sedang safar gitu. Dia pengen mengamalkan sunnah ini, kemudian akhirnya dia Jumatan di Masjid Muhammad Sabri, mandi. Itu pahalanya besar itu takmir itu. Pahalanya besar itu karena dia sudah memberikan peluang kepada seseorang untuk melakukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga masjid itu yang repot Pak. Masjid itu mohon maaf untuk BAB-nya rusak dan berbulan-bulan bahkan tahunan tidak diperbaiki. Ya, jadi pas ketika ada musafir terutama mau balik mau khutbah Jumat di situ, pas kebelet ini bingung. Nah, itu juga tidak bagus. Itu harus segera diperbaiki semacam itu, harus segera diperbaiki. Itu orang-orang yang safar yang mau mandi nanti dia ada punya mandi. Kenapa? Di situ ada wajibun ala kulli muhtalimin. Biasanya orang-orang kerja itu, orang-orang kerja ketika habis kerja pengen Jumatan kok pengen mandi biar seger dan sebagainya, siapkan untuk itu. Itu berpahala itu, masyaallah. Hadis yang kedua riwayat Bukhari itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jumu'ata. Ini dalil Jum'ah itu dibaca Jumu'ah. Dari kata-kata jim, mim dan ain yang artinya berkumpul. Makanya di dalam surah Al-Jumu'ah itu juga pakai miyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Akhirnya karena agak kesulitan mengucapkan Jumu'ah, akhirnya menjadi Jum'ah. Iya Pak ya? Hari Jum'ah itu. Kalau dari secara bahasa Arabnya Rasulullah menyebut dengan Al-Jumu'ah. Ainnya itu di dhamma. Idza jaa ahadukum al-jumu'ata, apabila salah satu di antara kalian itu akan menghadiri salat Jum'ah, maka hendaklah. Ini yang menunjukkan mengarahkan kepada sesuatu yang tidak wajib, tapi pada posisi sunnah muakkadah. Ada ndak jamaah sini kalau Jumatan ndak pernah mandi? Ndak ada ya. Mosok sih omahe cedek-cedek ngene ora atu-atus. Kalau di kantor mandi ndak? Di kantor mandi ya? Oh, mandi di tempat sana ya. Alhamdulillah, sangu sabun ya. Iya, Masya Allah, mengikuti sunnah. Lanjut. 3. Wada'ut tayyib. Kok tayyib keliru, bukan. Tayyib itu baik. Nanti Bang Tayyib gak pulang-pulang. Wada'ut tibi. Atib. Apa tib itu Pak? Minyak wangi. Memakai minyak wangi maksudnya. Watanafful qabla al-jumu'ah. Tanafful, nafala, naflun itu kan di nafilah. Nafilatal laka asa ayab'ataka maqamam mahmudan. Jadi Pak, Ibu, kalau Jumatan itu sunnah jenengan pakai minyak wangi. Di samping mandi pakai minyak wangi. Nanti jenengan jadi bertanya-tanya, "Lho Pak, minyak wangi yang mengandung alkohol itu najis apa ora?" Karena ada ustadz tertentu yang menggunakan parfum yang ada alkoholnya. Bahkan tidak hanya sekedar parfum, tapi juga sabun juga tidak mau pakai karena dianggap ada alkoholnya. Saya sepakat begini, di dunia medis itu dan di dunia kimia, bahwa ada alkohol itu yang memang proses kimiawi. Proses kimiawi. Jadi ada alkohol yang jenis diminum dan ada alkohol yang jenis sekedar untuk luar, obat luar, kayak seperti etanol begitu. Kalau untuk yang jenis etanol ini kayak seperti spiritus, dia racun. Kalau di dalam Al-Quran ada dalam hadis istilahnya kullu muskirin. Jadi
Saya sampai hari ini meyakini, saya Khalid Basalamah, sepakat dengan Syafiq Basalamah, sepakat dengan Abdullah Tausikal, sepakat dengan Fasul Masailnya NU. Saya sepakat alkohol dengan khamr itu beda. Alkohol dengan khamr itu beda. Ada jenis-jenis alkohol yang di dalam khamr itu beda. Beda. Ya, jadi kalau ada kalimat innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun. Kalau dikatakan rijsun itu ada najis, berarti yang dinajiskan judi itu apanya? Itu najis maknawi apakah najis dohiri? Maknawinya. Maka khamr itu saya sepakat bahwa khamr itu adalah najis secara maknawi. Dalilnya apa? Pada masa Nabi pas ketika turun ayat ini, itu sahabat-sahabat itu pada menumpahkan yang namanya khamr itu sampai kemudian ada percikan-percikan khamr itu ke tubuh-tubuh mereka dan tidak dicuci tubuh-tubuhnya, kemudian mereka sholat. Saya masih sepakat bahwa yang rijsun itu adalah apa namanya maknawinya. Nah, kalau untuk alkohol yang sejenis etanol yang bahan kimiawi, apa namanya itu? Ada apa bahasa kimianya itu? Mbah apa jenenge itu ya? Etanol. Dan itu memang untuk jenis luar, kayak seperti jenengan itu apa namanya pas ketika sakit dibersihkan pakai etanol, gitu kan ya? Lah itu jenis-jenis itu, dan ini bukan muskirin. Bukan. Dan ini tidak najis. Kalau umpamanya najis itu juga repot. Lah, maka dari itulah kemudian saya sepakat ketika parfum itu diberikan alkohol etanol itu tadi hanya sebagai katasila apa? Itu wes. Ustadz kok ngomong kimia ya repot ya. Ya itu hanya sekedar untuk itu saja. Dan kemudian nanti kena apa namanya? Kena suhu, kena apa namanya menguap sudah. Nah, itu sampai hari ini saya pun juga pakai parfum. Ada juga yang berhati-hati, Pak, saya udah pakai alkohol. Terus gimana? Saya pakai bibit. Saya pakai bibit, tapi nanti akan membekas di baju kan ya. Cuman masalahnya bibit itu pembuatan minyak wangi dari bibit itu tahu tidak kita prosesnya apa tidak. Nah, ini kan itu. Jadi saya sampai hari ini masih berpegang seperti yang saya sebutkan para ustadz sama ormas-ormasnya membolehkan bahwa boleh memakai minyak wangi yang adanya alkohol. Tapi kalau jenengan ragu-ragu ya sudah usah pakai. Ya, pakai yang bibit aja. Pakai yang bibit itu ya, bibit. Lah, ini Rasulullah Muhammad SAW itu mensunnahkan itu. Kita baca pelan-pelan. La yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah. Tidaklah seseorang itu dia mandi pada hari Jumat. Maksudnya untuk apa mandi ini, Pak? Mandi Jumat. Dia akan melakukan salat Jumat. Wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Dan dia itu bersuci sesuai dengan kemampuannya min tuhrin, di dalam posisi bersuci. Wa yudahhinu min duhnihi. Duhnun itu kan minyak. Minyak untuk apa? Merapikan rambut. Rambutnya diminyai, di apa namanya? Disisir, pokoknya rapi. Apakah sejenis pomade? Enggak. Iya, apakah pada waktu itu ada pomade? Tidak ada. Jenis kayak apa? Wah, alam. Mungkin minyak yang memang pada waktu itu apa? Minyak apa sebenarnya? Minyak anu ya. Kemudian au yamussu min tibi baitihi, kemudian dia memakai minyak wangi yang ada di rumahnya. Tsumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnain. Kemudian dia keluar dan dia tidak memisahkan antara dua orang. Apa memisahkan dua orang? Kalau di dalam riwayat yang lain itu melompati jamaah yang lain. Ya, makanya mohon maaf untuk jenengan memberikan kesempatan model begini, kalau Jumatan datang tolonglah di depan. Jangan di belakang. Orangnya kepingin ke depan tapi di situ ada jenengan yang duduk di belakang, kasihan dia. Dia pengen mengikuti sunnah ini untuk tidak melompati, untuk tidak melewati dua orang. Di depan masih kosong, jenengan duduk di belakang, akhirnya dia mau lewat, mau ke depan bingung. Akhirnya minyak-minyak gitu kan. Jenengan dolim itu. Padahal yang di depan itu masih kosong loh, ngapain tidak mau di depan? Si ono ya, jamaah Muhammad Sabri ya.
Nggak ada bedanya kan? Nggak ada bedanya. Kadang kala duduk di belakang, oh di ngarep iki lho kosong, lah lapo sih kok lu godeng buri kan. Padahal berarti kan sebaik-baiknya sop laki-laki itu di depan. Jelek-jeleknya sopnya laki-laki itu ada di berarti malah golek sing welek to. Ibaratnya ono unta kok milih ndok iki lho. Ibaratnya ono unta milih ndok, makane lah dikei ndok Pak aku wis seneng wis kei ndok. Lah apa dikei ndok kok seneng? Ono unta kok kayak milih ndok. Nah itu saya kalau khotbah di sini saya liatin di mana-mana kalau saya khotbah itu mesti saya perhatikan iki wong-wong iki ngaji apa ora gitu. Termasuk masjid sebesar Manarul Islam iki yo se ono ngono kuwi. Diburi sewendan be enak ngono. Maru tak mirip bilang iku orang-orang yang tidak pernah ikut ngaji Pak itu. Lah berarti ngaku kok nang kene lek ana sing logo buri berarti bener tau ngaji. Ya, baik. Kalau di masjid RSI Masjid RSSA itu biasanya ada petugas-petugasnya. Begitu datang ayo maju disuruh maju. Rotok kereng memang dia. Maju disuruh maju sehingga depan dulu disuruh. Kalau sini ada enggak? Enggak ono ya, Pak. Apa, Pak? Jadi begitu, nanti jadi akhirnya di rumah sakit karena memang konteksnya karena kebutuhan juga. Kadang-kala di bawah itu belum full, ngambil yang di lantai atas loh, iki loh Pak, yang repot itu. Yang depan belum isi. Makanya saya lihat itu ya sip itu takmirnya itu. Ayo maju Pak, ada kosong Pak, tolong maju. Pak, tolong maju. Tolong maju. Lek gak gelem mulia wae ngono ya. Insya Allah nanti pahalanya gede loh Pak ngatur sop itu. Kenapa kemarin Pak? Masih ingat dengan sop yang awal kemarin? Akan oleh malaikat itu sop yang berapa? Sop yang awal. Itu kan? Itu yang dia doakan. Baik. Kalau ada orang mandi, dia bersuci, dia menata rapi, dia pakai minyak wangi, kemudian dia keluar, tidak memisah di antara dua orang. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia melakukan salat. Artinya salat tahiyatul masjid. Dia datang kemudian dia salat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia memperhatikan apa yang dikhutbahkan oleh imam, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Maka dosa-dosanya antara Jumat satu dengan Jumat yang lain itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti lek umpamane jenengan masuk gawe minyak wangi, masuk adus, tampilane ruwapi, lek ana khotib jenengan turu, ya ndak masuk ini. Itu coba di situ dilihat. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia memperhatikan apa yang disampaikan oleh imam. Lek turu ya ora masuk ada siki. Masuk tak masuk lah tampilnya rapi. Ya, jadi etikanya ini Pak kalau masuk ke Jumatan itu Pak. Ya, wis adusa sing apik, pakai baju yang terbaik, tata rapi, ndak apa-apa necis itu ndak apa-apa, bukan kesombongan necis itu. Nanti akan saya bahas di bab adabul libas, tentang bagaimana cara berpakaian. Ndak apa-apa jenengan tampil ganteng itu ndak apa-apa. Yang ndak boleh ya, itu nanti akan saya bahas pelan. Baik. Diampuni dosanya antara Jumat satu ke Jumat yang lain. Jadi gimana? Suci, mandi sama bersuci beda ya. Juga wudu itu. Karena afdolnya orang itu kalau datang ke masjid, wudunya di rumah. Afdolnya itu kalau datang ke masjid, wudunya di rumah. Dan kemarin sudah saya bahas, afdolnya ke masjid itu jalan kaki. Kalau tidak ada uzur. Ya, kalau tidak ada uzur jenengan omai cedek-cedek ngene nggawa sepeda ya terlalu. Cedek-cedek ini pamane semepet-mepet masjid. Pahalanya luar biasa, biar olahraga sehat itu. Makanya pas ketika ada seorang sahabat rumahnya jauh ke masjid, tidak boleh. Ada seorang sahabat pingin
Sama Nabi tidak boleh pindah, jangan pindah, sudah tetap saja. Semakin jauh langkah itu akan semakin pahalanya banyak, ridhonya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya ulang, mandi, bersuci, tampil rapi, memakai minyak wangi, kemudian dia keluar setelah di masjid salat 2 rakaat, kemudian memperhatikan imam. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Clear ya? Sudah dilakukan ini, Pak. Minyak wangi apa sing digawe sampean? Ojo pakai minyak wangi mati loh, Pak. Wah, alhamdulillah, ya alhamdulillah juga sudah disediakan minyak wangi ini. Tapi kadang-kala dibawa pulang sama jamaah ya, Pak ya. Itu ada, yang ini tidak ada ini. Dibawa, oh duduk ya stakel itu. Ya, jangan dibawa pulang lah, jangan dibawa pulang. Kalau ada yang semprotan lebih enak semprotan. Karena kadang-kala orang itu apalagi zaman corona seperti ini, setelah disret, baru nempel-nempelnya orangnya jadi dah. Enggak apa-apa, crit, ya kecil-kecil. Clear. Ada yang didiskusikan dulu. Oh, kurang 10 menit, kurang. Ada yang didiskusikan sebelum saya lanjut? Nggih, Pak, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baik. Jadi yang saya maksud petugas itu dia tidak melakukan lagi. Jadi pas ketika memang khotib belum naik, dia mencoba mesopkan ke depan. Tapi kalau sudah khotib sudah mulai, ya enggak. Seperti di RS ketika khotib sudah mulai, ya enggak. Dan ya alhamdulillah memang akhirnya orang-orang yang datang belakangan itu tidak mengganggu khotib yang sudah khutbah. Sangat-sangat repot ketika khotib sedang khutbah, orang itu tadi meyakini shaf yang di depan, ya kan? Sementara shaf yang di depan masih kosong, akhirnya khotibnya ceramah, dia kemudian berdiri di depannya, atau setidaknya di sini samping. Itu lebih tidak etika lagi. Maka ketika memang pas awal-awal itu masuk itu sudah langsung diarahkan ke depan. Sehingga nanti orang-orang yang terlambat itu dia di belakang, tidak mengganggu khotib yang sedang khutbah. Itu. Jadi begitu yang kita lakukan seperti itu. Jadi menyuruhnya ke depan menata shaf itu adalah pas ketika belum ada dimulai. Loh Pak, nanti berarti petugasnya itu nanti akhirnya tidak dapat shaf yang awal. Dia otomatis nanti di shaf yang belakang. Ini adalah uzur. Menata itu dia sudah mendapatkan fadilah. Sudah mendapatkan. Mungkin kalau ada 2 orang petugas itu bagus. Jadi satu sebelah sana, satu sebelah sini. Tapi kadang-kala orang-orang itu mokong. Saya nggak tahu ngaji-ngaji itu mesti mokong. Apalagi modelnya katakanlah begini Pak. Kayak seperti di Karangploso itu, saya pas ketika salat Jumat khutbah di sana itu, nggak tahu memang sengaja atau tidak. Tapi estimasi saya, kan face-nya orang, psikisnya orang itu kelihatan. Orang ini memang abangannya jelas gitu ya. Abangannya jelas. Jadi dia datang belakangan, terus kemudian dia di belakang. Di belakang itu dia tidak begitu memperhatikan. Sampai sempat saya sindir pakai dalil kepada waktu itu. Lah begitu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak wirid. Kemudian dia langsung berdiri menuju ke tempat konsumsi. Berarti apa ini? Dan itu yang terjadi banyak di masjid-masjid yang ada konsumsinya. Coba jenengan amati. Jenengan amati. Sehingga yang namanya Jumatan itu akhirnya berubah dia niatnya. Bukan untuk melakukan kewajiban, tapi memang golek mangan nih. Ada di masjid tertentu itu dia tidak suka dengan ngasih makan semacam itu. Ada orang yang tidak suka. Karena memang dia mengamati yang ngono kuwi. Tapi mungkin di dalam pemahaman takmir yang lain tidak apa-apalah sementara niatnya ustadznya akan
disampaikan lama-lama tidak seperti itu. Coba lihat, pas ketika setelah salam, mereka tidak melakukan salat ba'diyah. Khawatir kentean. Ada enggak seperti di sini, Muhammad Sabri? Enggak ada bedanya. Nah, jadi apalagi sudah ditata, wis ketok hari ini menunya sate, hari ini waduh seru. Baik, wis itu ya. Gitu nggih, Pak? Ada yang lain? Ibu. Nggih, napa Bu dengan perempuan, Bu? Baik. Bersalat Jumat bagi perempuan wanita itu tidak wajib. Tidak wajib. Jadi yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nuati miyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Tidak wajib di rumah. Andai kata umpama dia itu pengen Jumatan, ya, andai kata dia pengen Jumatan, itu pun juga diperbolehkan. Tidak ada larangan. Karena dia pengen mendengarkan khutbah. Boleh, tidak apa-apa. Tapi memang ini kebijaksanaan daripada takmir untuk menyediakan tempat atau tidak. Kalau di sini disediakan untuk ibu-ibu yang pengen Jumatan atau tidak? Iya, disediakan. Di tempatnya di mana, Pak? Di kamar mandi. di dapur. Kaget aku Pak, Jumatan di kamar mandi. Baik, monggo ada dulu.
Oke. Ada? Iya. Ini yang belajar kimia ini bisa menjelaskan ini. Ada dalil. Baik. Tadi sudah saya katakan bahwa rijsun yang ada itu adalah makna najis secara maknawi. Karena di situ yang disebutkan 4. Judi, khamar, terus apa itu? Inamal khamru wal maisiru wal azlam, dan yang keempat ya, ada 4 itu. Itu rijsun min amali syaitan. Saya lebih sepakat bahwa itu adalah pemaknaan najis secara maknawi. Khamr itu saya katakan adalah semacam najis secara maknawi. Yang diharamkan itu adalah diminum. Dengan bukti tadi sudah saya katakan di dalam sejarah, pas ketika turun ayat ini, maka para sahabat itu pada menuangkan khamr-khamr mereka, buang di situ. Bahkan ada yang sampai ke menciprati, memerciki baju mereka. Lah, makanya tadi saya katakan ada jenis-jenis alkohol. Kalau Ahmad Sarwat itu membagi ada alkohol yang memang untuk dikonsumsi dan itu muskir, namanya muskirun. Kayak seperti ini, ketika kita ini punya badek air tape dibiarkan menjadi fermentasi, maka dia secara otomatis dia muncul alkoholnya di situ yang memuskir, memabukkan. Ya. Sementara ada jenis alkohol yang memang dibuat oleh manusia dengan pengolahan-pengolahan tertentu dan dia sejenis untuk membersihkan ya kayak pirtus tadi, kayak membersihkan luka dan sebagainya itu. Lah, kalau untuk jenis alkohol yang model seperti ini dia bukan untuk diminum karena dia adalah sejenis dia. Kena mata buta. Nah, yang ini bukan muskirin tetapi membedakan antara membunuh dengan sekedar Lah, ini bedanya di situ. Saya membedakannya di situ. Dan kebanyakan para ulama yang membolehkan seperti itu. Sehingga untuk alkohol yang jenis apa ini tadi mungkin bisa kita sebut apa bahasa kimianya? Etanol apa? Boleh. Boleh enggak saya sebut etanol ya? Atau memang benar sebutannya etanol atau gimana? Memang ya. Itu jenengan itu. Dan kalau jenis-jenis itu enggak derajat seperti itu. Nanti jenengan bisa lihat punyanya artikelnya Abduh Tausikal, dia S2-nya adalah S2 kimia. Beliau bisa menjelaskan tentang alkohol yang jenis-jenis untuk parfum itu. Gitu. Untuk Abdullah Tausikal itu S2-nya memang S2 S2 kimia, dia mampu menjelaskan tentang masalah alkohol yang model begitu. Endingnya bahwa posisinya menurut beliau bahwa alkohol yang untuk diparfum itu bukan khamr. Dan itu tidak najis. Tidak najis. Kalau jenengan minum, ya mati. Nah, kalau untuk khamr diminum, mabuk. Ya itu, jadi menghilangkan akal dan seterusnya. Jadi ada model-model itu beliau yang S2 kimia itu menjelaskan bahasa-bahasa ilmiahnya alkohol, menjelaskan itu karena memang S2-nya kimia itu. Saya sepakat dengan beliau. Saya berani mengambil keputusan seperti ini karena ada yang yang menjadi rujukan yang ahlinya yang mampu menjelaskan itu. Akhirnya dipegang oleh beberapa ustadz yang di Indonesia yang terkenal kan, seperti Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Buya, cenderung memakai pendapatnya Ustadz Abdullah Tausikal itu. Termasuk saya sepegang itu, termasuk di Ormas Muhammadiyah atau Bahsul Masail NU membolehkan itu. Lah, bagi orang yang menajiskan karena menyangkut itu alkohol dan saja, Pak. Yang jelas memang upayakan. Jadi tidak semua orang itu kan suka dengan bau yang aneh-aneh.
Kalau kemarin kita bahas bau berambang bawang itu yang mengganggu itu sehingga tidak boleh untuk masuk ke masjid, bahkan itu mengganggu. Lah bagaimana dengan parfum? Apakah bisa dikiaskan seperti itu? Jadi jenis-jenis parfum itu kan banyak. Ada yang lembut, ada yang keras. Ambillah yang lembut-lembut. Engkau jenengan pakai yang Casablanca, yang atau es krim dan sebagainya. Jenengan pilih yang lembut, yang sekiranya memang tidak membuat dia. Jenengan pakai apa? Oh, pakai molto ya. Pakai molto. Pakai molto dicampur pakai adu semprot itu ya. Ya, baik. Iya, sampai mengganggu yang di sebelah-sebelah itu. Ya. Itu sama Rapika dicampur kan? Awet ya. Baik, cukup? Baik, saya kira cukup ya Pak. Mudah-mudahan ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau di dalam hadis itu bunyinya begini, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqat lagaut. Ini satu. Yang kedua itu tentang masalah ketika seseorang itu mempermainkan sesuatu. Yang kata Nabi itu sudah nah itu. Maka sebenarnya konteksnya ilat hukumnya itu adalah bagaimana kita melalaikan apa yang diucapkan oleh khatib. Jadi ada istilah fahwal khitab, ada lahnul khitab kan gitu ya. Kalau umpamanya mengatakan ansit itu saja tidak boleh, menengo, ngononya ora oleh. Apalagi yang lebih daripada itu. Makanya saya termasuk yang ndak sepakat pas begitu khatibnya ceramah jenengan ngubeng nih kotak itu. Saya termasuk yang tidak sepakat. Wong ketika mengatakan ansit, meneng, ngene ra oleh kok katanya. Apa namanya ngomong ini? Nah, itu ya. Lah itu sepakat ketika kotak amal itu dibuka pas ketika ya, termasuk ngaji seperti ini saya juga gak sepakat. Nah, jadi itu. Jadi bagaimana kalau gini? Nah, ini memang itu termasuk enggak dalam konteksnya melalaikan khatib itu? Dalam kalau darurat, kalau khotibnya yang mengingatkan lebih bagus. Yang kalau khotibnya mengingatkan lebih bagus. Jadi kalau pas ketika khotib sedang ceramah kan sama khotibnya bagus itu. Tangi. Itu boleh, enggak apa-apa. Lah pas ketika ada orang datang itu langsung duduk sama Nabi langsung kum, gitu kan? Berdiri. Nabi begitu. Jadi boleh pas ketika khotib mengingatkan itu. Lah makanya pentingnya posisinya sebenarnya ada dua arah antara makmum sama khotib. Sing makmum gelem ngaji, akhirnya paham semacam ini. Jadi tidak ada istilah meneng dan sebagainya. Itu. Jadi kalau darurat monggo saja. Enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai pada posisi yang itu tadi, sampai melalaikan apa yang dikatakan oleh khatib, sudah tidak perhatian sama khatib, itu ilat hukumnya di situ. Ketika jenengan ngubeng kotak itu termasuk mengganggu enggak? Engko pas ketika ana sing dikono konsentrasi, iku gak liwat-liwat yo. Sing diperhatikan malah kotake. Nah, itu saya termasuk enggak sepakat. Kalau di Masjid Taqwa Batu itu memang saya lihat kan memang orangnya sudah luar biasa ya. Gitu. Jadi sebelum khotibnya naik itu jamaah sudah banyak. Itu dikelilingkan baru dimulai. Dan dapatnya juga banyak-banyak. Ada yang mengatakan, Pak, begini kalau maunya tidak diputarkan pas ketika di tengah-tengah nanti dapatnya sedikit. Wong Allah yang ngasih rezeki. Allah yang ngasih rezeki. Kadang-kala ada tidak diputar oleh ya wakil. Muhammad Sobri itu 10 juta kan ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.